Suratus Sabi'ah. Terus gambaran yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mu'tadah ghair mumayyizah. Sama mu'tadah, dia udah pernah haid, ghair mumayyizah. Dan ketika dia keluar darah, darahnya tidak mumayyizah, berarti satu warna. Ya, dzakirah li'adatiha waqtan la qadron. Dia ingat kapan dia waktu dia haid. Misalkan dia ingat kalau haidnya itu di awal bulan, di pertengahan bulan, dia ingat. Tapi berapa lamanya dia kagak ingat. Kalau tadi kan berapa lama dia ingat. Setiap bulan terakhir, bulan terakhir dia haid ingat cuman 5 hari. Tapi dia nggak tahu kapan pertama haid. Ya kan? Gitu. Dan dia yakin hari pertama itu suci. Makanya tadi tanggal 1 dihukumin dia harus yakin suci. Baru dihitungnya 2, 3, 4, 5 terus kayak gitu. Nah sekarang dia ingat, dia kalau haid misalkan bulan pertama, tapi dia nggak tahu berapa lama tuh haidnya. Ya. Nah di sini dibilang surataka antaqulu haidi awal syahr wala a'lam qadrahu. Dia bilang saya biasa haid itu awal bulan, tapi saya nggak tahu berapa lama kemarin terakhir saya haid. Ya. Waja'ani dam fi syahril akhir kamilan. Terus di bulan berikutnya dia datang bulan 1 bulan penuh. Contohnya sama kayak tadi dah. Gimana itu hukumnya? Hukmu awalu yaumi haidun biyagin wa nisfu tsani minasyahr tuhrun biyagin wa ma baina dzalika isnaini ila khamsata asyara muhtamilun lil haid wa tuhur falikullin hukmuhu. Ya, jadi hukumnya gimana? Hari pertama itu haid dengan yakin. Ya. Jadi maksudnya tanggal 1 di bulan Maret tanggal 1 itu dihukumin haid dengan yakin. Ya kan? Wa nisfu tsani, dan pertengahan yang kedua daripada bulan yang Maret itu dihukumin apa? Tuhrun biyakin, suci dengan yakin. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15, ya kan? Tanggal 1 dihukumin haid secara yakin. Berarti nggak boleh sholat, nggak boleh ngapa-ngapain tuh. Ya, baca Quran apa nggak boleh di tanggal 1. Nah dari tanggal 2 sampai tanggal 15 itu dihukumin gimana? Antara haid dan suci. Maka disitulah hukum mutahayyirah akan berjalan seperti yang tadi. Ya nggak? Ngerti nggak? Jadi hari pertama dihukumin haid, yakin. Tanggal 2 sampai tanggal 15 itu kemungkinan dia haid, kemungkinan juga dia suci. Makanya dari tanggal 2 sampai tanggal 15 tetap dia wajib sholat, wajib juga puasa, tapi tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh baca Al-Quran di luar sholat, tidak boleh duduk di dalam masjid, tidak boleh lewat masjid, tidak boleh apa, pokoknya hukum haram untuk baca untuk orang yang haid itu berlaku gitu. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 15. Dari tanggal 15 ke sana dihukumin istihadah. Jadi dia wajib sholat, ya kan, nggak perlu mandi setiap waktu Kalau kayak yang tanggal 2 sampai tanggal 15 dia harus mandi setiap mau sholat, dia mandi junub, ya kan. Selain dia ganti sumpelnya, dia harus mandi junub. Pokoknya hukum mutahayyirah sama, ya. Peraturan orang yang kena mutahayyirah itu hukumnya sama seperti yang pertama tadi. Makanya ingetin tuh. Yang mutahayyirah ini dia tetap wajib sholat, wajib puasa, wajib puasa, tetap sholat wajib, puasa wajib, ya kan? Tapi di luar sholat dia nggak boleh baca Quran, nggak boleh megang Quran, nggak boleh bawa Al-Quran, nggak boleh duduk di dalam masjid, diam di dalam masjid, bukan duduk, ya kan? Tapi i'tikaf boleh, tawaf boleh, kayak gitu, ya. Nah, adapun dari tanggal 15, 16, 17, 18 sampai 30 maka dia bebas. Dia wajib sholat dan dia boleh baca Al-Quran, boleh duduk di dalam masjid, yang penting aman. Darahnya dia nggak bakal netes di dalam masjid. Terus juga dia boleh melakukan apa? Nah itu. Nah itu 7 gambaran istihadah.
Wa man nufasa idza stuhidat fa hukmu hukmul haid idza stuhidat. Adapun orang yang nifas kalau dia terkena istihadah maka dihukumin sama seperti hukum haid ketika dia istihadah. Misalkan orang nifasnya bisa harusnya 20 hari, ini nggak berhenti, harusnya 40 hari, paling lama 60 hari, ini nggak berhenti. Nauzubillah subhanallahi 80 hari dia keluar darah nggak berhenti. Nah nanti dihukumin sama hukumnya, dilihat darahnya apa dia hadatan atau dia mubtadaah kayak gitu. Kalau mumayyizah misalkan darah yang pertama keluarnya hitam, yang kedua merah kayak gitu. Sama, pokoknya sama kayak hukum haid. Nanti dikiaskan ke situ peraturannya. Al khutwat allati tattakhidul mustahadha idza arada shalah yajibu 'alaiha an tatahhar min anjasil ad-dam wa ghairihi. Ya, peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh orang yang terkena istihadah apabila mana dia melakukan sholat, gimana itu? Yang pertama, dia wajib untuk bersuci setiap kali mau sholat. Dia harus bersihin darah, bersihin yang lainnya yang namanya najis-najis, maka dia harus bersihin setiap kali mau sholat. Terus yang kedua, yajibu 'alaihi al-hasyu fi mawdi' khurujid dam bi gutun aw nahwihi illa idza kanat tata'adda aw kanat shaimah. Ya kan? Maka wajib juga yang kedua, wajib atasnya untuk menyumpel tempat keluar darah tersebut dengan katun, maksudnya dengan bahan. Ya kalau dulu kan belum ada softtek, kalau sekarang udah ada tuh perakat untuk perempuan. Ya kan? Dan itu pun wajib menggunakan itu, sumpel itu kalau misalkan dia tidak merasa terganggu. Tapi kalau dia merasa terganggu, misalkan kalau pakai itu malah dia jadi sakit atau apa, maka nggak perlu, udah nggak usah pakai gituan. Sholat seperti dia begitu aja. Begitupun orang yang haid nggak boleh pakai sumpel, karena kalau maaf kalau dia masukin itu bahannya ke dalam kemaluannya tersebut maka batal puasanya. Kalau di luarnya nggak apa-apa, tapi kalau sampai masuk ke dalam maka hukum puasanya batal. Li'anna dzalika yufattiruha wa yajibu 'alaiha at-ta'sib illam yakfil hasyu. Dan wajib baginya untuk mengikatnya kalau misalkan menyumpalnya doang itu tidak cukup. Jadi kalau disumpal doang tetap darahnya keluar kemana-mana, maka dia harus ikat. Ya, itu. Tapi kalau sekarang udah jelas itu udah ada alatnya, udah gampang. Terus yang ketiga, yajibu 'alaihal mubadarah ba'da dzalikal wudu. Ba'da dzalika bil wudu. Syarat yang ketiga, setiap kali dia habis selesai wudu, udah misalkan dia setiap mau sholat kan dia harus cebok, harus bersihin darahnya. Habis itu dia pakai ya bahasa kita nih sekarang pembalut. Habis pakai pembalut dia wudu. Habis wudu dia harus langsung buru-buru sholat, nggak boleh tunggu-tunggu. Harus langsung buru-buru dia sholat. Ya kan, wasyartu ayakuna ba'da dukhulil waqt, dan syarat dia wudunya juga harus sudah masuk waktu, wal mualah, dan wudunya juga harus terus menerus, tidak seperti orang yang normal. Jadi kalau misalkan kayak orang yang normal kan belum masuk waktu kayak kita nih, alhamdulillah sehat afiat insyaallah ya. Sebelum masuk waktu maghrib kita mau wudu untuk kerjaan sholat maghrib boleh, karena kita sehat, bukan orang yang lagi beser. Tapi kalau orang yang beser nggak boleh dia wudhu kecuali nanti sudah masuk dulu waktu maghrib. Nah begitupun orang istihadah, perempuan istihadah kayak gitu. Jadi pas dia mau sholat, tunggu dulu azan, udah azan baru dia kamar mandi, ya cuci bersih apa, ya kan. Habis itu dia sumpel, dia wudhu, langsung sholat, nggak boleh nunggu. Ya. Terus yang keempat, yajibu 'alal mubadar ila shalah fala yajuzu ta'khiruha. Yang keempat, hukumnya wajib bagi perempuan yang terjadi istihadah atau laki-laki juga yang terkena beser kayak gitu, ya setelah masuk waktu dia wudu, buru-buru wudu sholat, ya kan, fala yajuzu, nggak boleh dia mengakhirkan sholat, ya, illa idza kana ta'khiru li maslahati sholat ka ijabati muadzinin wa nafilatin qabliyah wa intidari jamaah. Kecuali misalkan karena dia mengakhirkannya disebabkan karena apa? Karena misalkan dia pas dia udah selesai bersih-bersih, dia nunggu azan selesai sambil dia jawab azan sampai dia selesai azan. Atau misalkan dia nunggu qobliyah dulu, boleh qobliyah, nggak apa-apa, qobliyah dulu. Atau misalkan dia nunggu orang berjamaah itu boleh.
Jadi dia tertundanya tersebut disebabkan karena dia jawab azan, atau dia qobliyah, atau dia mau nunggu sholat berjamaah, itu boleh. Tapi kalau nggak ada 3 perkara ini, maka dia harus setelah selesai wudu dia harus langsung sholat. Ya, itu sama seperti hukum orang yang terkena beser, sama kayak gitu, harus diikat. Ya, ketika dia bersihkan harus diikat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini makanya dilihat di khatimatun, lihat di kitab tuh yang sekarang ada khatimah. Khatimatun al-mustahadatu fi jami' ahkami kasalisil bol dibilang. Ya. Hukum orang yang kena istihadah di dalam seluruh hukumnya sama seperti orang yang terkena beser. Fala tamtani'u bima tamtani minhul haid. Maka dia tidak terkena hukum pencegahan sebagaimana yang ada hukum pencegahan terhadap orang-orang yang terkena haid. Ya. Yaitu kasolah, ya, kayak seperti sholat, puasa, walakin bisyuruti arba'. Tapi dengan syarat 4 perkara. Anta tahar farjaha bimain au hajar, kayak yang tadi itu. Yang pertama dia harus selalu bersuci setiap waktu. Antah syuhu, terus dia harus menyumpel, ya, tempat keluar darahnya tersebut atau tempat keluar besernya tersebut dengan bahan atau apa, ya, dakhilan an mahalil istinja. Jadi harus dimasukkan ke dalam tempat istinjanya. Makanya itu bisa membatalkan puasa. Ya. Li'alla takuna hamilah limuttasil bimutanajjis. Supaya dia tidak dikategorikan orang yang membawa najis. Wa anta asibuhu binahwi khirgah. Ya, terus dia harus mengikatnya dengan bahan. Wa tarbut alaiha rabtun syadidan, dan dia harus mengikatkannya dengan ikatan yang kuat. Wajibul hasy wal asab in ihtajat ilaihima, dan diwajibkan menyumpalnya dan juga mengikatnya kalau memang dibutuhkan kepada keduanya. Walam tata'adda biha, dan juga dia tidak tersakiti kalau dengan melakukan itu. Walam takun fil hasyu shaimah, dan juga orang yang melakukan hasyu bukan orang yang puasa. Wa anta tawadda tayammum fatasalli fardhan wahidan, dan dia harus wudu atau tayamum di dalam setiap sholat, ya, dan itu hanya berlaku hanya untuk satu fardu, tapi kalau sunnah boleh, ya. Terus wa masya'at minan nawafil, tapi kalau sunnah wa masya'at terserah. Qobliyah, ba'diyah boleh, ya. Wa tu'idu jami'a dzalika ba'da dukhulil waqti likulli fardin kasalasil bol, dan itu dia harus ulang setiap kali dia masuk waktu sholat untuk melakukan sholat sebagaimana orang yang terkena beser. Wala budda min tartib wa ta'qib wa yajuzu laha an ta'tiya bi sunanil wudu kama yajuzu laha an ta'tiya bi sunanis salat. Dan wajib dia harus tertib, kayak wudunya tertib. Terus juga dia dianjurkan boleh untuk melakukan sunnah-sunnah wudu ketika berwudu, ya. Sunnah-sunnah wudunya dipakai juga kayak gitu, ya. Begitupun di dalam kama yajuzu laha an ta'tiya bi sunanis salat, begitupun juga dia sunnah tetap boleh untuk melakukan sunnah-sunnah salat di dalam melakukan salat. Jadi pas salat boleh dia baca Fatihah, baca surat kayak gitu. Fa idza ahdatsat qabla fi'lil fardhi hadatsan ghairal istihadha wajib alaihi adat jambi mamar. Dan kalau dia keburu hadas, tapi hadatnya bukan disebabkan karena keluar darah atau keluar air kencing kayak bagi orang yang salisil bol, ya kan? Bukan itu. Misalkan dia buang angin, ya kan? Maka dia harus ulang lagi tuh. Harus ulang lagi, dia bersihin lagi, bersihkan kemaluannya, bersihin darahnya. Dia ambil apa namanya penyumpalnya yang baru, ikatan yang baru kayak gitu. Ya kan, wudu lagi, gitu, seperti semula, gitu. Jadi nggak cukup misalkan dia batal wudu doang, nggak cukup, dia harus ulang semua, kayak gitu, ya. Wa amal mutahayyirah wallahu a'lam bishawab.